Tapi kalau saya lihat dari hasil responden, tolong dibantu untuk diisi hasil atau link monitoring yang saya share di grup teman-teman. Jadi saya bisa memantau gitu ya, teman-teman kira-kira sudah berapa banyak yang menyelesaikan TA sampai di bab 34. Kalau saya lihat di sini dari 29 responden yang mengisi, paling banyak itu bimbingannya di 1 sampai 3 kali ya teman-teman ya. 1 sampai 3 kali. Teman-teman bimbingannya sebulan berapa kali kira-kira? Ada waktu ditetapkan oleh dosen atau bebas teman-teman jumpain dosennya atau seperti apa? Nggak usah takut teman-teman, kalau mau menyampaikan silahkan monggo. Kalau misalnya ada kendala dalam proses bimbingan, misalnya dosennya sulit dihubungi atau susah bimbingan online, silahkan disampaikan teman-teman. Mau japri ke saya juga boleh ya. Jadi saya bisa ingatkan dosennya supaya teman-teman ini bisa menyelesaikan proses bimbingannya dengan baik. Sebentar saya share dulu untuk jadwalnya, teman-teman bisa foto. Andik mengangkat tangan. Ya Andik, silahkan Andik, mau diskusi tentang apa Andik? Ya Miss, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Paling terkait sama bimbingan dosen waktu yang ditetapkan dari kelas karyawan sih, kebetulan saya oleh Pak Farisal, Miss. Jadi memang kita kesulitan, saya pribadi kondisinya memang bisanya itu hari Sabtu, dan beberapa hari Sabtu waktu itu kan memang kondisinya mungkin beliau juga nggak bisa offline. Jadi kita coba, sebenarnya ada kemudahan sih, kita juga bisa mengirimkan online. Waktu itu saya juga tanya, ketika kita online itu apakah juga dihitung untuk bimbingan. Jadi jawabannya ya dihitung. Namun memang untuk hasil revisinya itu seminggu kemudian itu baru, bahkan 2 minggu itu baru dapat informasi revisi gitu, Miss. Oke, berarti untuk waktu bimbingan mungkin nggak ada masalah, tapi waktu merevisi tugas akhir yang agak lama Betul, gitu ya. betul. Iya, karena kesibukan beliau sebagai kepala kampus ya mungkin ya Andik ya, jadi agak lama Iya, ya. Miss. Iya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih Andik atas masukannya. Nanti kita bantu proses ya agar Andik sudah di bab berapa nih sekarang? Mau masuk bab 4, Miss. Oh mantap, tuh sampai udah mau jalan bab 4 nih kan. Tinggal 1 Ya. bulan lagi, mudah-mudahan udah nyebar kuesioner belum ya? Belum. Belum ya, ya mudah-mudahan selesai ya sesuai dengan waktunya, tapi udah bagus nih progresnya, sudah mau jalan ke bab 4. Nanti saya bantu sampaikan ya. Iya, terima kasih, Miss. Terima kasih Andik masukannya. Yang lain monggo silahkan teman-teman. Teman-teman misalnya masalahnya bukan di dosen, tapi nggak paham tentang pembuatan tugas akhir, atau nggak paham tentang proyek, atau kurang paham tentang pembuatan jurnal, monggo silahkan. Ratu, silahkan Ratu. Maaf Miss, Assalamualaikum, izin tanya Miss. Ini kalau untuk nanti kan kebetulan saya proyek kewirausahaan ya Miss. Itu tuh selesai, kan kita selesainya itu di bulan Mei. Itu tuh nanti selesai bimbingan segala macam baru ini Miss, baru ada apa yang kayak pop up gitu Miss. Apa sih namanya, buka-buka tenan gitu Miss di bulan Juli jadinya. Iya, itu di akhir nanti biasanya. Kalau misalnya untuk bazar kan ya. Iya, berarti nggak dimasukin ke tugas akhir ya Miss, kayak dokumentasi dan lain-lainnya? Nggak usah, kecuali nanti kalau kan gini, waktu selesai sidang teman-teman kan akan merevisi. Nah, kalau dokumentasinya nanti bisa dimasukkan setelah selesai sidang, jadi dimasukkan untuk teman-teman cetak di tugas akhir gitu. Nanti ada revisi lagi setelah sidang teman-teman untuk finalisasi mau naik cetak, kan tugas akhirnya itu dicetak nanti. Gitu ya Ratu. Oke Miss, terima kasih ya Miss infonya.
Iya, teman-teman yang mengambil proyek kewirausahaan, tolong dibantu untuk mengisi link yang tadi, Ratu. Itu kan ada pemilihan teman-teman mau ngambil proyek atau naskah tugas akhir, karena nanti yang kewirausahaan kan akan dihubungi untuk melakukan exhibition ya atau pameran ya. Jadi teman-teman tolong diisi supaya kita bisa buat nih satu grup khusus yang mengambil proyek kewirausahaan. Kalau saya lihat di sini masih satu orang yang mengisi nih untuk proyek ya. Barangkali yang lain dari kampus lain teman-teman ada yang mengambil proyek kewirausahaan, silahkan ya diisi. Ini mayoritas 98% itu naskah tugas akhir, tapi respondennya masih 32 orang. Ya, yang lainnya yang belum mengisi silahkan diisi, linknya ada di grup. Untuk jurnal, ada kendala nggak? Ada yang belum paham buat jurnal atau nggak paham citasi atau nggak tahu nama-nama dosennya siapa aja? Miss, boleh nanya, Miss? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rifai. Miss, jurnal itu nanti hasil TA yang sudah selesai kita buat, kita aplikasikan di jurnal tersebut, Miss. Ya, untuk keseluruhannya nanti ya, finalnya itu dari TA, dari bab 1 sampai bab 5 yang dimasukkan ke dalam jurnal. Tapi untuk sidang, Rifai, sidang itu masih draft ya. Jadi jurnal yang dia draft belum disubmit gitu ya. Oke. Belum disubmit, dari pendahuluan sampai simpulan saran itu udah jadi. Terus nanti diupload di OAS ketika teman-teman mau sidang gitu ya. Nanti diuploadnya bareng dengan lampiran. Jadi waktu di OAS tampilannya kalau teman-teman nanti mau upload, itu uploadnya per bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya. Nah, jadi nanti di bab akhir, bab 5 gitu ya, dengan lampiran-lampiran itu baru diupload draft jurnalnya. Tapi belum sampai submit, masih draft ya. Nanti karena submitnya setelah selesai sidang. Jadi itu ya. Oke, Miss. Oke, Miss, makasih, Miss. Iya, terima kasih. Saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang ngejapri saya khusus ya. Misalnya gini, Miss, saya nggak dapat nih jurnal dari dosen Prodi AB, misalnya yang ada di lampiran pedoman tugas akhir yang sesuai dengan judul TA saya. Gimana, Miss? Gitu ya. Teman-teman bisa buka di PD Dikti untuk melihat nama-nama dosen di program studi AB. Ini saya share ya, share screen caranya untuk ngelihat nama-nama dosennya. Teman-teman bisa buka di Google gitu ya, PD Dikti gitu ya. Saya buka dari awal di sini. PD Dikti, kemdiktisaintek.go.id. Nanti di PD Dikti ini teman-teman bisa masukkan nama universitasnya gitu ya. Nama kita Politeknik LP3I Jakarta. Teman-teman bisa ketik di sini nih. Politeknik LP3I, karena yang saya masukkan di dalam panduan kan dosennya hanya beberapa ya. Sedangkan dosen AB itu, prodi AB khususnya itu ada 65-an. Kalau total dosen PLJ itu ada 200-an, teman-teman. Ya. Ketika teman-teman sudah buka Politeknik LP3I Jakarta, di sini sebenarnya sudah kelihatan dosen-dosennya siapa aja dan dari program studi mana, teman-teman. Kita bisa tahu dosennya siapa dan dari program studi mana. Namun kan di sini semua dosen ya, semua prodi. Kalau teman-teman mau fokus nyari dosen program studi AB aja, teman-teman bisa cari ke bawah gitu ya. Di bagian program studi, ini teman-teman bisa cari di program studi administrasi bisnis. Ya, teman-teman bisa lihat detail. Ketika teman-teman lihat detail, di bagian bawah itu ada nama-nama tenaga pendidiknya ya, atau dosen-dosennya teman-teman. Ini adalah dosen-dosen yang ada di program studi AB ya. Teman-teman bisa cari di sini, tinggal dicari aja, ada 12 halaman ya, ada 60-an lebih nih. Teman-teman bisa cari dosennya. Kemudian dosennya siapa namanya gitu ya, teman-teman bisa cari di Google Scholar. Tinggal teman-teman masukkan di Google Scholar untuk mencari referensi dari jurnal-jurnal yang dibuat oleh dosennya gitu. Jadi nggak terpaku kepada dosen yang ada di dalam lampiran. Kalau memang belum ketemu dari dosen yang ada di lampiran ya. Misalnya teman-teman masukkan nama Pak Ali Satri di sini, nanti nama jurnal-jurnal yang pernah Pak Ali Satri buat gitu ya nih. Ali Satri Effendi Politeknik LP3I Jakarta. Berarti benar ini Pak Ali, karena kan namanya Ali banyak ya, mungkin dari dosen perguruan tinggi lain gitu ya. Teman-teman tinggal lihat artikel-artikel atau jurnal punya Pak Ali, ada nggak yang mirip-mirip judulnya ya, atau terkait dengan tugas akhir teman-teman, teman-teman bisa citasi.
Ada yang belum paham, Bu, sitasi maksudnya apa? Sitasi itu kita mengutip, teman-teman, jurnal ya dari penelitian sebelumnya gitu ya, yang terkait dengan penelitian kita. Ya, teman-teman bisa buka gitu ya jurnalnya. Kalau memang judulnya itu terkait dengan punya kita bisa mengutipnya dan dimasukkan ke dalam tugas akhir kita. Jangan lupa untuk dimasukkan nama penulis, tahun dan halamannya. Ini Bu Eni, Pak Ali, Bu Retno, Bu Rahmi, Pak Jajang, ini dosen-dosen prodi AB semua, teman-teman. Nah, yang nomor 2 aja yang dari manajemen informatika. Jadi cara lihatnya di nama penulis, teman-teman bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah urutan nama penulisnya ya. Nih 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 6 dari program studi administrasi bisnis Politeknik LP3I Jakarta. Yang nomor 2, Dian Yuliana, itu dari program studi manajemen informatika Politeknik LP3I Jakarta. Jadi teman-teman tahu, oh ini dari prodi AB gitu ya. Karena di sini adalah afiliasi ya, tempat asal dari mana dosen tersebut mengajar gitu ya. Nah, kalau memang di sini ada yang terkait ya dengan penelitian teman-teman, teman-teman bisa ambil kutipannya, teorinya, dan dimasukkan ke dalam tugas akhirnya untuk disitasi. Yang penting teman-teman masukkan di dalam referensi. Seperti itu. Jadi kalau kemarin-kemarin ada yang bingung tentang sitasi itu apa, mudah-mudahan sekarang udah nggak bingung lagi gitu ya. Cara mensitasi selanjutnya bisa diskusi juga dengan dosen pembimbingnya kalau masih ada kendala. Teman-teman di sini ada yang jago nggak bahasa Inggrisnya? Kalau ada yang jago, semester lalu itu ada yang TA-nya tuh full English ya, presentasi juga bahasa Inggris. Itu waktu sidang dapat A gitu. Yang sekarang ini ada berita bagus lagi, kalau teman-teman bahasa Inggrisnya jago, teman-teman bisa ikut proceeding internasional. Kalau teman-teman bisa ikut proceeding internasional, nanti teman-teman nggak perlu ikut sidang lagi gitu. Karena ketika teman-teman ikut proceeding internasional, teman-teman akan presentasi gitu ya di ranah internasional di 5 negara. Kita akan mengadakan proceeding internasional di bulan Juni, teman-teman. Jadi nanti akan diikuti oleh 5 negara, ada Afrika Selatan, ada Turki, ada Indonesia, ada Malaysia dan Cina gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang jago bahasa Inggris nih, jurnal yang teman-teman udah buat kemarin ya, yang sekarang nih teman-teman sedang buat itu tinggal ditranslate karena memang formatnya menggunakan format jurnal Lentera Bisnis. Tinggal ditranslate terus teman-teman submit. Gitu ya. Saya bukakan proceeding internasionalnya ya supaya teman-teman tahu. Nah, ini kita akan melaksanakan proceeding internasional nih, teman-teman. Ini narasumber-narasumbernya gitu ya dari beberapa negara. Oh, ini 23 Juli ini konferensinya, presentasinya, teman-teman. Kalau emang ada yang jago bahasa Inggris, nanti hubungin saya gitu ya. Kalau teman-teman mau mendaftar di proceeding internasional. Jadi kalau teman-teman ikut proceeding internasional, nanti teman-teman dibebaskan dari sidang tugas akhir. Teman-teman nggak ikut sidang lagi, karena di sana juga udah presentasi gitu ya. Silahkan bisa menghubungi saya. Ada nggak kira-kira yang pengen nih mau presentasi pakai bahasa Inggris? Karena proceeding internasional harus pakai bahasa Inggris. Presentasi dan papernya, teman-teman. Ada yang memang ada niat gitu ya, mau full English gitu presentasinya kira-kira? Mungkin ada yang juara-juara debate nih sebelumnya, adakah? Belumnya Tidak, Miss. Ada, Sari. Tidak, Miss maksudnya. Oh, tidak. Mana tahu Sari mau ikut ya. Kalau mau ikut nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada yang jago bahasa Inggris mau ikut bisa hubungi saya ya. Kalau yang memang ngerasa nggak pede ya udah mengikuti alur seperti biasa aja gitu ya. Ikut sidang tugas akhir. Sidangnya biasanya sih ada 2 pilihan ya, online dan offline. Nanti teman-teman biasanya diminta untuk memilih apakah mau sidang secara online atau offline gitu ya. Ya mudah-mudahan waktu dan tempatnya itu bisa menyesuaikan nanti gitu ya dengan keinginan teman-teman. Itu. Tapi kita nggak bisa janjikan apakah nanti bakal online semua atau offline semua. Kita lihat situasi dan kondisi nanti gitu. Ada lagi teman-teman yang bingung nih tentang tugas akhirnya yang jadi kendala. Saya sambil baca review teman-teman nih, jadi saya bantu jawab pertanyaan kalau memang ada kendala. Kalau teman-teman mau diskusi, kita kan ada grup ya, teman-teman bisa tanya di grup. Bu, saya terkendala OAS nih, belum punya akun OAS. Adakah yang sampai saat ini belum punya akun OAS, teman-teman? Ada nggak? Karena ada yang japri saya belum punya akun OAS.
Mudah-mudahan nih 100 orang yang hadir sudah punya akun OAS semua ya. Ketika bimbingan diisi nggak sama pembimbingnya di kartu bimbingannya di OAS, teman-teman? Sudah dicek belum? Ya, ada lagi teman-teman kendalanya? Miss izin tanya, Silakan Sari. Miss untuk struktur penulisan itu dicek atau direvisi sama dosen pembimbing itu apakah ketika sudah rampung selesai semua bab atau setiap bimbingan per bab itu dicek? Soalnya nggak dicek. Jadi bingung bener apa salah. Seharusnya ketika proses bimbingan, sistematika penulisan harus dicek gitu ya. Teman-teman semuanya sudah pegang panduan tugas akhir belum? Ada yang belum dapat panduan? Sudah dapat semua? Sudah, Miss. Sudah, oke. Seharusnya ketika bimbingan, sistematika itu dari awal hingga akhir dicek teman-teman gitu ya. Bagaimana cara melakukan kutipan, apa isi latar belakang gitu ya. Karena ketika teman-teman sidang, itu pengujinya ada dua. Penguji pertama gitu ya nanti akan menguji terkait dengan sistematika penulisan. Sistematika berarti kesesuaian antara apa yang teman-teman tulis dengan format yang ada di panduan tugas akhir. Penguji yang kedua membahas tentang substansi atau isi penguasaan materi gitu ya, hasil penelitian teman-teman gitu ya. Jadi harusnya ketika bimbingan konten, substansi dan sistematika itu dicek, diteliti. Tapi kalau misalnya ada pembimbing yang belum mengecek gitu ya, teman-teman bisa tanya, apa kalau sistematika yang saya buat seperti ini sudah benar atau belum gitu ya. Dan teman-teman bisa komparasi, lihat dari panduan tugas akhir yang ada dan contoh-contoh tugas akhir yang ada di kampus masing-masing. Saya lihat kemarin kabit-kabit akademik kampus masing-masing udah ngambil tugas akhir dari kakak kelas kalian yang sebelumnya gitu ya. Seharusnya tugas akhir itu udah ada di kampus masing-masing, di perpustakaannya. Jadi teman-teman bisa datang ke perpustakaan untuk ngecek dan lihat gitu ya bagaimana sih format tugas akhir gitu ya. Kalau nggak ada teman-teman mau main-main misalnya ke kampus utama mau ngecek di perpustakaannya juga boleh gitu. Tapi di kampus masing-masing juga udah ada karena sudah dibagikan ke kampus masing-masing. Seharusnya udah ada contoh-contoh tugas akhir dari kakak-kakak kelas sebelumnya. Ada lagi teman-teman? Miss izin, Miss saya lagi, Miss. Iya, Andik, Miss. Untuk jurnal referensi tadi, jika tidak diketemukan sesuai apa yang kita muat judul, apakah bisa pakai jurnal yang umum, Miss? Bisa Andi. Bisa, ya? Kalau memang sama sekali ya, sama sekali Iya. yang sesuai gitu boleh. Baik, Ya. Miss. Karena jurnal umum juga teman-teman Miss, harus izin masukkan tanya. sebentar ya Diva. Karena jurnal yang lain kan juga harus dimasukkan. Kalau jurnal dari dosen PLJ-nya aja paling kan hanya 1 atau 2 karena kan saya nggak memberi batas maksimum atau minimum 1 udah ada gitu ya. Kalau misalnya apa yang jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang lainnya pasti diambil dari dosen-dosen yang lain kan, atau dari peneliti-peneliti lain di luar dari dosen PLJ. Baik. Itu, Mas Andik. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Diva, silakan Diva. Iya, Miss kebetulan saya tuh dapat dosen yang agak menyimpang dari pedoman tulisan yang diberikan, Miss. Jadi ketika saya melihat pedoman yang diberikan Miss itu sama hasil revisi dari dosen pembimbing itu agak beda gitu, Miss. Itu gimana ya, Miss, ya ngebilanginnya ya? Terkadang kan suka perbedaan pendapat terus malah kita yang disalahin gitu. Itu gimana ya, Miss, ya solusinya? Ya, terima kasih Diva, masukannya bagus nih. Nah, Diva, kalau boleh tahu dosennya siapa? Mister Japri. Bambang.
Oh iya, Oh, udah dikasih udah nggak apa-apa, udah dibilang juga, udah tahu. Oke, Iya. gini, teman-teman tolong sampaikan aja ke dosennya, Pak, mohon maaf di panduan ini ya berdasarkan format itu seperti ini gitu ya. Sebaiknya seperti apa ya Pak gitu kan, karena di panduan yang tahun 2026 ini seharusnya seperti ini gitu. Karena ada beberapa dosen juga yang masih menggunakan pedoman tugas akhir tahun-tahun lalu, padahal udah kita kasih nih pedoman yang sekarang tahun 2026. Dan pedoman itu kan selalu berkembang ya, selalu berubah teman-teman gitu ya. Jadi kalau memang ada dosen yang tidak mengikuti panduan, teman-teman konfirm ke saya. Nanti saya konfirm ke dosennya juga. Jangan-jangan dosen tersebut masih pakai panduan tahun-tahun lama nih gitu. Dia nggak tahu aturan-aturan yang ada di pedoman terbaru gitu ya teman-teman. Jadi konfirm aja kalau ada kendala. Gitu ya Diva. Iya baik Miss, terima kasih. Nah satu lagi Miss, untuk yang sistem UAS itu yang ketika kita sudah selesai bimbingan, dari dosen pembimbingnya itu kan, apa ya, ngasih bukan, gimana sih Miss? Maksudnya ituin aplikasi lagi, sistemnya gitu apa gimana sih Miss? Iya, jadi kalau sudah selesai bimbingan, dosen harus mengisi kartu bimbingan yang ada di OAS. Diva, jangan Miss, sampai kartu bimbingannya nggak diisi sama sekali, karena minimal 8 kali baru bisa daftar sidang. Kalau untuk semester ininya bilang kalau nggak tahu gimana cara ngisinya, itu gimana ya Miss ya? Dan nggak mau ngisi. Itu salah. Kamu nggak Bingung apa-apa, juga. saya yang menyampaikan. Kalau ada yang seperti ini nih kan kasus ya, teman-teman, itu harus disampaikan ke saya karena saya harus menyampaikan ke dosennya bahwa itu memang kewajiban dan harus diisi, nggak boleh digantikan oleh orang lain, nggak ada yang bisa menggantikan karena masing-masing dosen punya akun sendiri-sendiri gitu ya. Jadi harus diisi. Oke, terima kasih Diva masukannya, nanti saya menyampaikan ke dosennya ya. Sama-sama, terima kasih juga Miss. Sama yang lain ada punya kendala yang sama, kadang-kadang kan dosen mohon maaf kadang yang senior ya mungkin kurang paham IT jadi bingung, jadi ya harus disampaikan. Kadang saya kasih video tutorial lagi caranya detail gitu ya, langkah-langkahnya step by step gitu ya. Sebenarnya seharusnya dosen-dosen yang jadi pembimbing teman-teman itu sudah dosen-dosen yang berpengalaman dalam membimbing dan di tahun-tahun sebelumnya juga sudah mengisi OAS, jadi harusnya sih sudah bisa. Mungkin karena setahun sekali jadi lupa gitu ya tahapannya. Tapi nanti kita refresh lagi ya, jadi kita harus sampaikan juga ke dosennya. Terima kasih Diva, bermanfaat masukannya. Terima kasih solusinya Miss. Ada lagi teman-teman, silakan. Miss mau nanya, Ya, Zahra silakan. itu untuk tahun covernya itu 2025 atau 2026 ya, Miss? Sebentar saya cek dulu ya. Di dalam lampiran kan ada cover ya kalau nggak salah ya. Bentar, saya buka dulu. Cover. Jangan. Oh, itu contoh yang lama ya, cover yang nggak saya masukkan ya. Seharusnya 2026 sih mengikuti tahun sekarang ya. Baik, Miss. Tadi ada yang nanya cara pencarian di PD Dikti diulang. Saya ulang ya, direkam aja, di videoin karena saya nggak ada fitur rekam nih, teman-teman rekam sendiri. Ya, saya ulang ya, cara mencari dosennya. Perhatikan ya teman-teman cara mencarinya. Saya ulang dari mulai membuka Google ya. Tampilannya belum share screen ya. Sebentar. Belum share screen. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat tampilannya? Sudah terlihat? Sudah, oke. Di Google teman-teman ya. Atau di atas ini menunya teman-teman bisa klik PD Dikti. PD Dikti itu pangkalan data perguruan tinggi. pddikti.kemdiktisaintek.go.id. Saya kirim aja linknya di grup ya, biar teman-teman bisa buka langsung linknya.
Ini untuk melihat data dosen dan mahasiswa di PLJ. Teman-teman bukan hanya melihat dosen, di sini bisa lihat data mahasiswa, ya, kemudian akreditasi kampus, gitu ya, teman-teman bisa buka di PDDikti karena ini data pangkalan data perguruan tinggi. Sudah, PDDikti, Kemdikti, saintek.go.id. Teman-teman kalau mau coba praktek boleh buka link yang sudah saya kirimkan ya di chat grup. Oke, teman-teman bisa masukkan di pencarian di search ini gitu ya. Politeknik LP3I Jakarta. Sudah. Nggak usah dimasukkan kampus-kampus mana ya, nggak ada. Karena perizinan kita Politeknik LP3I Jakarta. Yang kampus Depok, Cimone, Cikarang itu hanya kampus pelaksana aja, kampus perluasan. Tapi perizinannya, induknya itu Politeknik LP3I Jakarta. Sudah. Sampai sini sudah bisa mengikuti. Ada yang sedang buka juga? Enggak ya? Lihat dulu. Oke. Bisa, Miss. Saya kayaknya bisa rekam dari sini bentar ya. Saya sudah rekam dari handphone nih. Ya, tadi di awal di Google buka PDDikti, kemdiktisaintek.go.id, masukkan nama Politeknik LP3I Jakarta. Kemudian teman-teman bisa ke bawah gitu ya. Lihat di program studinya gitu ya untuk administrasi bisnis. Bisa dari sini, bisa juga dari atas. Kalau teman-teman nggak mau ke bawah, lihat dari sini aja bisa. Dari dosen ya, dosen terus ada program studinya, teman-teman bisa lihat dosennya siapa aja. Di sini juga bisa dilihatnya ada 10 halaman ya teman-teman. Bisa dicek gitu ya. Ada siapa aja dosen-dosen administrasi bisnis. Jadi nggak perlu lama-lama untuk ke bawah kan nyarinya. Di sini misalnya ada Bu Nur Hasanah. Ya, kemudian ada siapa lagi? Ada Pak Prihandono, ada Pak Subagio ya, dan lain-lain. Kalau mau di bawah, teman-teman lihatnya dari sini. Program studi, administrasi bisnis, lihat detail. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini tenaga pendidiknya. Ini ada tahunnya, teman-teman bisa buka tahun yang terakhir. Genap 2025 ya. Ini nama-nama dosennya yang mengajar di program studi AB, teman-teman bisa ambil ya nama-nama dosennya ini. Untuk teman-teman copy gitu ya, misalnya Bu Yuli Astuti nih, saya copy, kemudian kita masukkan di Google Scholar teman-teman. Google Scholar udah tahu ya caranya, tinggal di search aja di Google nih, Google Scholar gitu ya, Google Scholar gitu ya, terus diklik, terus teman-teman bisa masukkan nama dosennya. Nah, dan ini kalau afiliasinya benar, Politeknik LP3I Jakarta, berarti benar nih dosennya dosen dari LP3I. Oke, teman-teman ambil gitu ya, yang mana jurnal yang terkait dengan penelitian teman-teman. Jadi teman-teman saya kasih tahu cara cari jurnal banyak dari AI ya. Sebentar ya, ini misalnya jurnal yang terkait dengan penelitian kita. Misalnya yang ini nih, pengaruh citra merek, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Misalnya ini jurnal teman-teman, judulnya terkait ini. Kita mau download nih ya. Ke bawah, kita lihat nih linknya. Kemudian kita download, klik yang PDF ya teman-teman untuk nge-download jurnalnya. Download jurnalnya. Ini saya kasih tahu langkah-langkah mencari jurnal penelitian terdahulu melalui AI. Teman-teman bisa rekam atau catat. Kalau sudah di-download ini, kita buka di Google, teman-teman. Caranya buka Research Rabbit AI. Saya kirim linknya ke teman-teman di grup. Ini untuk mencari penelitian terdahulu sesuai judul kita. Jadi kita harus mendownload dulu ya artikel yang terkait judul kita yang ada doi-nya ya. Perhatikan tadi artikel yang saya download dari Bu Farida, Bu Yuli tadi ya. Saya buka artikelnya ya, ini tadi. Yang saya download dari bukan ini satu lagi.
Bu Yuli mana tadi? Oh ini ya, Bu Yuli ya. Ini ada doi di sini teman-teman. Doi ini memang nomor yang diberikan oleh jurnal penerbitnya ya. Jadi nanti doi ini yang akan dimasukkan di Research Rabbit. Kita buka Research Rabbit. Teman-teman buat akun dulu ya. Sign up dulu di sini kalau belum punya akun ya. Kalau saya udah punya, saya tinggal login. Sign up biasa kayak kita buat email aja teman-teman. Ya, udah. Nanti akan terbuka seperti ini kalau teman-teman sudah punya akun. Sudah, kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman doi yang tadi yang ada di artikel tinggal di copy dimasukkan ke sini. Contoh ya, ini doinya. Saya copy. Saya copy dulu. Kita copy, kita masukkan di Research Rabbit. Terus kemudian kita search. Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Perhatikan hasilnya. Similar ini di bawah ya, yang saya kasih tanda tangan ini, kelihatan similar. Similar ini ada 477. Artinya ada penelitian sebelumnya yang menulis jurnal tentang judul yang mirip dengan judul ini, dengan indikator atau variabel-variabel yang sama gitu ya, dengan judul yang kita upload gitu ya. Itu ada 477 yang sama. Teman-teman tinggal klik aja di similar yang 477 ini. Nah, di sini akan muncul teman-teman. Di sini muncul jurnal, buku yang terkait dengan judul teman-teman gitu. Jadi kita tinggal klik di sini nih. Misalnya kita buka yang Amelia 2017 atau kan ini lama ya, kita mau 5 tahun terakhir. Kita lihat yang Fauzia 2022. Teman-teman tinggal klik di sini nih. Yang Fauzia 2022, teman-teman tinggal klik. Nanti akan muncul di sini di sebelah kanan ya. Ini judulnya. Teman-teman tinggal klik, nanti akan dibawa ke jurnalnya. Nah, dari sini teman-teman langsung dapat banyak jurnal kan, banyak penelitian kan gitu ya terkait dengan judul teman-teman. Nah, sama nih tentang pengaruh harga, promosi, brand ambassador gitu ya terhadap citra merek kan. Variabel-variabelnya ada yang memiliki kesamaan gitu ya. Artinya ini bisa dijadikan citasi kan, jadi referensi penelitian terdahulu. Teman-teman tinggal download di sini di PDF. Di download nih jurnalnya. Udah ketemu. Teman-teman bisa simpan ya, di save jurnalnya. Nih, tinggal kita save. Udah tinggal disimpan. Jadi di sekali klik aja teman-teman udah dapat. Ada berapa tadi? Ada 400-an ya. Ini ada 122 yang mirip teman-teman. Jadi nggak susah nyari penelitian terdahulu. Kita bisa minta bantuan AI. Boleh nggak ya? Boleh. Ini kan alat ya, tools untuk memudahkan kita melakukan penelitian teman-teman. Jadi boleh. Nah, ada yang mencatat kah? Masih ingat caranya? Ya kan selesai aja. Selesai ini lupa lagi ya kan caranya. Mudah-mudahan ingat ya. Ini satu langkah nih ya. Saya nanti ajari masukkan di Mendeley ya. Mungkin teman-teman ada yang udah dapat informasi juga dari dosen pembimbingnya ya. Teman-teman tahu nggak Mendeley itu fungsinya untuk apa? Mendeley itu adalah aplikasi untuk membuat referensi ya, referensi atau referensi daftar pustaka gitu ya dari penelitian kita gitu ya. Mendeley itu bisa di-download ya teman-teman. Sebenarnya kalau sudah di-download seharusnya di Word kita muncul di referensi ini ya. Di bagian referensi ini kalau kita sudah download aplikasinya, ini ada Mendeley site teman-teman. Oke, Turnitin, iya ada batasan Turnitin, tadi ada yang bertanya. Turnitin dicek, Miss. Iya, teman-teman harus melampirkan kan bukti plagiarismenya maksimal 30% gitu ya. Jadi Turnitinnya tolong dipastikan dulu gitu ya, cek Turnitin. Ini Mendeley site, teman-teman, yang sudah terinstall gitu ya di komputer kita. Jadi dia bisa online, bisa offline ya. Ini saya buka yang online-nya. Kalau saya nggak beli gitu ya. Jadi saya hanya pakai yang gratisan gitu. Mendeley.com. Ya, kita tinggal
Nanti di Mendeley ini jurnal yang teman-teman sudah download nanti tinggal dimasukkan aja sebenarnya di Mendeley kalau teman-teman sudah punya akun ya. Bebas sih emailnya pakai email apa aja. Nanti dia akan muncul seperti ini. Misalnya saya mau membuat kutipan deh di sini ya terkait dari jurnal kita ya yang sudah kita upload di Mendeley. Bentar, seharusnya saya ada akun yang lain, akun baru sih. Miss mau tanya Miss, boleh Miss? Silakan. Assalamualaikum. Masalah Turnitin tadi tuh itu wajib nanti kalau sudah kita masukin ke situ di screenshot Miss buat buktinya Miss. Apanya Rifai? Yang TA-nya itu kan harus dites plagiatnya tuh Miss di Turnitin tuh. Ya. Nanti hasilnya kita screenshot aja tuh gimana Miss? Iya bisa teman-teman itu kan biasanya bisa di-download ya hasilnya ya teman-teman bisa masukkan kan di dalam lampiran hasil Turnitinnya kan bisa di-download bisa lihat berapa persen gitu ya. Oke Miss. Nah, itu wajib Miss ya? Wajib Turnitinnya. Terima kasih Miss. Sama masa di jurnalnya. Kita ambil misalnya contoh ya dari jurnal ini yang mau kita ambil di sini ya. Bisa di copy nggak nih? Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran misalnya ya. Misalnya promosi adalah suatu bentuk pemasaran dan lain-lain gitu ya. Nanti kalau misalnya kita klik di sini gitu ya, di dalam Mendeley teman-teman, insert citation, dia langsung muncul seperti ini, nama penulis dan tahunnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ketik manual, kan sekarang teman-teman menggunakan yang manual ya gitu ya. Nah, kalau ini dia langsung otomatis dia keluar nama penulisnya, kalau teman-teman sudah masukkan di Mendeley. Kemudian nanti kalau teman-teman buat daftar pustakanya di reference-nya, teman-teman tinggal insert di sini, kemudian teman-teman insert bibliografi gitu ya terkait dengan apa yang teman-teman sitasi. Ini kan namanya sitasi nih, ini mengutip namanya sitasi. Nanti langsung muncul di daftar pustaka teman-teman. Jadi otomatis gitu kalau kita sudah masukkan di Mendeley karena by aplikasi. Tapi kalau teman-teman mau manual boleh juga. Jadi Mendeley ini fungsinya hanya memudahkan kita kalau mau melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka reference gitu karena semua masuk di Mendeley. Gratis sih bisa online ya. Teman-teman bisa buat akunnya ya seperti tadi gitu ya di sini. Sign up dulu gitu ya. Buat passwordnya gitu ya. Baru tinggal masukkan jurnalnya. Nanti kalau sudah terinstall di Word-nya akan ada Mendeley-nya di bagian reference, teman-teman tinggal masukkan gitu ya mana artikel yang mau disitasi itu kalau menggunakan Mendeley. Oke, itu sedikit ya. Nanti kalau mau diskusi panjang teman-teman misalnya dari kampus lain nih tapi ingin tanya-tanya walaupun saya bukan pembimbingnya tapi kalau teman-teman mau tanya ke saya juga nggak apa-apa, mau japri boleh, mau datang jumpa langsung boleh. Saya standby di kampus utama itu hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Saya ada di Depok hari Rabu. Jadi kalau mau diskusi dengan saya juga boleh ya teman-teman ya. Kalau ada yang nggak paham silahkan gitu ya. Terus kalau ada kendala dengan dosen dan lain-lain teman-teman juga bisa diskusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang raise hand siapa ya? Football siapa? Football. Silahkan. Siapa tadi yang raise hand teman-teman? Miss izin bertanya, apakah naskah tugas akhirnya nanti akan dicek Turnitin? Udah tadi ya.
Jadi web AI tadi bisa kita gunakan untuk mencari penelitian terdahulu untuk bab 2, bisa, silahkan. Tadi saya sampaikan itu memang supaya memudahkan teman-teman untuk nyari landasan teori tinjauan dari penelitian terdahulu ya. Jadi bisa, namanya Research Rabbit AI ya. Silahkan kalau teman-teman mau gunakan boleh. Karena itu hanya tools untuk membantu. Maaf Bu, diulang untuk pencarian prediktif tadi udah ya, lewat SCI Hub juga bisa Bu, iya bisa. Miss izin bertanya apakah naskah tugas akhirnya nanti akan dicek to meeting? Iya dicek. Apalagi nih? Ada itu aja, ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan, kalau nggak mau nanya langsung di chat bisa. Saya nemenin teman-teman sampai jam 8 ya. Jadi saya di sini memantau, jangan lupa untuk mengisi link monitoring. Masih 44 respons dari berapa orang yang join sekarang nih? Yang sekarang join ada 99 orang. Yuk silakan diisi. Itu penting banget untuk feedback teman-teman ya. Nanti saya bisa kasih masukan juga ke dosen-dosen terkait. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait project, mungkin ada yang ngambil project selain kewirausahaan, ada nggak? Kalau dari yang isi respon sih belum ada ya. Kewirausahaan tuh baru satu kayaknya sih, Ratu aja. Misalnya mau nanya, berarti kalau misalkan definisi dari analisis atau yang lainnya itu harus dari sumber 5 tahun yang sebelumnya ya, Miss? Iya, boleh lebih ya, Miss? Jadi gini teman-teman caranya. Miss, saya ada penelitian nih sebelumnya pengertian analisis, tapi jurnalnya jurnal lama gitu ya, atau teori dasar nih, teori. Kalau teori awal tuh biasanya kan tahun 1980-an, 1990-an gitu ya. Teman-teman cari teori itu tapi di penelitian terbaru. Teorinya sama, misalnya teman-teman pakai teori motivasi Abraham Maslow gitu, tapi di penelitian terbaru yang tahun 2021 ke atas nih. Kan pasti penelitian terbaru ada di dalamnya, ada teori. Itu namanya kutipan dalam kutipan. Menurut Maslow gitu ya, dalam jurnal siapa gitu ya. Sebutkan misalnya jurnal terbarunya nih yang tahun 2022 punya Yuli gitu ya. Menurut Maslow dalam Yuli tahun buka kurung ya 2022.2 halaman gitu ya, halaman jurnalnya halaman 15 misalnya. Motivasi sumber daya manusia atau motivasi manusia terbagi pada 5 misalnya gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman cari dasar teori yang awal gitu ya, tapi di penelitian yang terbaru tahun 2022 ke atas, 2021 ke atas gitu ya. Teman-teman, jadi cari yang terbaru. Oh, jadi walaupun definisinya itu dari tahun kapan, tapi kalau misalnya kita ngambil dari penelitian yang terbaru ini nggak masalah ya, Miss? Nggak Karena ngambil masalah. kutipan dari kutipan. Iya, benar, namanya kutipan dalam kutipan ya. Di panduan juga ada, teman-teman bisa cari juga materi-materi atau baca-baca di Google, di Chat GPT gitu ya, diskusi aja. Kalau nggak ada dosen untuk diskusi di Chat GPT itu, ntar dijawab gitu ya, kan boleh gitu kalau mau diskusi. Ada yang nanya lagi nih, Novianti, Bu, setelah ketemu jurnalnya itu jangan lupa di-download PDF-nya biar dimasukin ke Mendeley. Bener, di-download. Nanti di Mendeley itu kita upload jurnalnya. Jadi bisa dimasukkan sebagai citasi dan referensi. Jangan udah ketemu jurnalnya nggak di-save. Susah. Tiba-tiba nanti dosennya waktu sidang, mana nih penelitian terdahulu, coba tunjukkan. Nggak ada, teman-teman pegang, nggak nyimpen gitu ya, nggak di-download, kan repot gitu ya. Jadi semua jurnal yang teman-teman jadikan landasan teori itu di-download, disimpan. Barangkali ketika sidang ditanya gitu ya oleh dosen pengujinya, jangan ditinggalin gitu aja. Makanya linknya diingat, jurnalnya apa. Kalau teman-teman udah download, linknya pun nggak tahu apa, kan judulnya diketik lagi, dimasukkan ke Google Scholar, ketemu gitu biasanya. Nah, ini ada yang udah selesai bab 2 tapi penelitian terdahulunya lupa di-download gitu ya. Iya, berarti itu masukkan judulnya ya, masukkan lagi di Google Scholar gitu, biar ada lagi jurnalnya. Di-download jangan lupa. Mumpung belum jauh-jauh nih kan, baru-baru bab 2, bab 3 gitu ya. Ada lagi, silahkan. Yang mau bertanya, teman-teman? Teman-teman ada nomor saya kan, di grup ada gitu ya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silakan. Lalu yang Turnitin gimana Bu? Cek Turnitinnya per bab, nggak usah semua aja. Kalau udah selesai baru masukkan di Turnitin, kan keluar semua biasanya ya. Maksimal kan 30%. Lengkap semua aja. Nanti kalau
perbab teman-teman repot. Satu-satu, nanti udah semuanya rupanya berubah lagi hasil Turnitinnya. Nanti kalau udah selesai semua aja baru dimasukkan di Turnitin. Nih saya kan penelitian di tempat kerja, untuk surat keterangannya dari PT ditulisnya melakukan penelitian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Miss? Apakah ada minimal waktu observasinya? Yang jelas selama kalian melaksanakan penelitian dari Februari sampai Mei ya, karena kan di situ proses bimbingan ya, proses bimbingan berarti proses penelitian. Berarti dari Februari sampai Mei teman-teman tetapkan aja gitu ya, mau tanggal berapa sampai tanggal berapanya. Ya, Rulan Koi. Oke, sama-sama Novi. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jam 8? Silahkan, mumpung saya masih buka kesempatan tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti kalau proceedingnya, flyernya juga saya kirim ya. Barangkali teman-teman ada yang terinspirasi, Bu, daripada nanti sidang diuji sama 2 penguji, mending saya ikut proceeding internasional aja, misalnya gitu ya. Boleh gitu ya. Nanti saya share juga itunya, flyernya. Oke, silahkan. Miss mau tanya, Aurel, silahkan Aurel. Tanya apa Aurel? Kalau untuk draft dikirim harus per bab kah? Soalnya saya digabung Miss. Iya, nanti untuk sidang itu harus per bab ya. Jadi nanti teman-teman pisahkan lagi juga dia per bab. Kalau sekarang bimbingannya bisa digabung ya. Tapi nanti untuk di OAS di uploadnya itu per bab nguploadnya, nggak digabung semua. Jadi teman-teman bisa pisahkan dari sekarang. Ada lagi? Dikirim dalam bentuk PDF atau Word, Miss? PDF ya, enggak Word, karena dia sudah harus divalidasi oleh dosen. Bentuknya PDF. Ibu maaf mau bertanya. Bentar saya lihat dari atas nih. Surat keterangan perusahaan itu kita yang buat ya Bu, kayak contoh yang ada di buku panduan ke perusahaan hanya tanda tangannya aja. Bener, iya. Surat keterangannya kalian yang buat aja nggak apa-apa. Kalau mau dari perusahaan juga boleh, tapi ya for itu contoh formatnya aja. Yang penting ada kop suratnya perusahaan sama tanda tangan dan di stempel ya. Kalau mau perusahaan yang buat kasih contohnya Pak, ini seperti ini contohnya surat keterangan observasi gitu ya. Tapi kalau perusahaan mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting ada kop suratnya, ada tanda tangannya, punya ada stempelnya. Oke, Novi. Dikirim dalam bentuk PDF ya. Kemudian izin bertanya, apakah saya boleh konsul ke Miss ketika ada pertanyaan atau kesulitan saat proses pengerjaannya, meskipun Miss bukan pembimbing saya? Boleh, Aradea. Boleh, tadi saya sudah sampaikan. Boleh, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya, atau mau berdiskusi. Untuk jurnal, tahunnya 8 tahun atau 5 tahun terakhir? 5 tahun terakhir ya. Ya, di panduan juga 5 tahun terakhir kan? Saya buka. Yang lain silahkan. Minumnya gimana nak? Gitu warna. Ini giasnya. Iya, ambil cangkirnya dulu di sana. Ini kancingnya. Nggak bisa nak. Sebentar nanti. Belum saya. Buka pintu adik nak. Raffasya. Belajar. Ya, 5 tahun terakhir ya. Di panduan 8 tahun. Coba bentar saya cek. Tunggu, kita cek dulu. Mana ya? Miss. Oh, siapa ini? Zahra. Zahra. Untuk cek link Turnitin itu ya di mana ya, Miss? Google aja, ketik Turnitin, cek Turnitin, cek plagiarisme banyak. Oke, Miss. Terima kasih. Iya, sama-sama. Namanya giasnya enggak. Nanti Mie ambil.
Oh iya benar. Di halaman 29 ya. Seluruh sumber dan bahan bacaan atau acuan referensi yang digunakan penulis minimal 8 tahun terakhir kecuali regulasi yang masih berlaku. Iya, oke. Ikutin panduan aja teman-teman. 8 tahun terakhir. Benar-benar. Di halaman 29 ya. Dalam panduan di dalam subbabnya itu tentang kutipan ya. Tentang aturan penulisan kutipan. Ya, benar-benar. 8 tahun ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? 2008 terakhir ya. Ya, 2018 benar. 2018 ke atas. Oke, terus Miss, maaf sepertinya ini belum masuk grup bimbingan yang tadi Miss link share. Ini. Saya nggak ada nge-share grup bimbingan, teman-teman. Grup bimbingan itu emang udah ada sebelumnya. Ini dari kampus mana ini? Coba dikirim nomor WA-nya ya, atau tanya sama teman. Seharusnya udah masuk di grup. Ini nanti coba japri saya ya, ada nggak nomor saya? Kalau belum bergabung nanti saya masukkan di grupnya. Dari kampus mana ini? Si ini. Oh, sudah ditambahkan. Oke. Udah ya teman-teman, sudah jam 8:07. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh langsung japri ke saya. Harapan saya teman-teman bisa selesai sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya ada kendala dalam proses penelitian gitu ya, confirm ke saya. Dan pastikan satu lagi, tolong teman-teman mendapatkan izin dari perusahaan ketika teman-teman melakukan penelitian, karena jurnal kita akan dipublikasi ya. Takutnya kalau perusahaan tidak memberikan izin, nanti ketika dipublikasi akan terjadi masalah. Pernah kejadian di perguruan tinggi lain, mahasiswa itu dituntut dari perusahaannya karena mungkin mempublish data-data rahasia perusahaan gitu ya. Jadi tolong bertanya dulu kepada perusahaannya, boleh nggak melakukan penelitian di sini. Kalau misalnya dipublish gitu ya, jurnalnya diperbolehkan atau tidak. Kalau memang tidak, nanti nama perusahaannya bisa diganti dengan PT X gitu ya, atau PT ABC gitu. Jadi nggak dimasukkan nama perusahaan aslinya, karena mungkin itu adalah rahasia-rahasia perusahaan. Gitu ya. Oke teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan